Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita simak video berikut ini. Namanya Mas Sudana Abdullah alias Kobra. Keahliannya memainkan atraksi bela diri silat menggunakan tongkat di Kepulauan Riau, Batam. Menarik perhatian dan viral di sejumlah media sosial, sampai harian Kompas pun mengangkat menjadi sebuah laporan berita. Ya, namanya Sudana Abdullah. Di Kompas ditulis dengan judul "Kenapa penjual tisu tongkat sakti bisa atraksi silat?" Sudana Abdullah alias Kobra, seorang penjual tisu di samping laluan Madani Batam, Kepulauan Riau, menarik perhatian warganet berkat atraksi silatnya saat menjajakan dagangannya. Aksi uniknya bukan sekedar hiburan, melainkan keterampilan yang ia pelajari sejak menjadi santri di pesantren. Jadi ia alumni santri pondok pesantren. Tidak hanya berjualan, Abdullah kerap menampilkan atraksi silat menggunakan tongkat dan double stick dalam waktu 5-5 menit saat lampu merah menyala. Dan atraksinya seperti yang kita saksikan tadi. Bagus, salut, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Mas Abdullah ini. Tapi adalah sebuah skill, keterampilan silat yang menurut saya digunakan tidak sesuai dengan skillnya. Digunakan sebagai alat penarik untuk jualan tisu. Nah, mestinya ini kalau warga masyarakat sekitar di Batam ini atau di tempat tinggalnya Mas Abdullah yang dekat, terjangkau, cerdas, mestinya dengan keterampilan yang dimiliki oleh Mas Sudana Abdullah ini, bahkan di berita Kompas ditulis ia memang mempelajari silat sejak kecil, sejak menjadi santri di pesantren. Bukan asal-asalan, artinya dia memang memiliki skill silat, ada ilmunya. Nah, mestinya sekali lagi kalau warga masyarakat pemerintah daerah sekitarnya cerdas, mestinya segera mengambil inisiatif, mestinya memberdayakan Mas Abdullah sebagai pelatih silat. Profesi yang pas sesuai dengan skillnya mestinya adalah pelatih, menjadi pelatih silat. Pelatih silat di mana? Di mana saja. Mungkin di pondok pesantren yang bagus, yang maju. Mungkin di sekolah-sekolah. Atau mungkin direkrut menjadi tenaga security di sebuah perusahaan, kantor negara dan lain sebagainya. Itu baru kemudian menggunakan dan memperlakukan Mas Abdullah sebagaimana mestinya. Ya, barangkali Mas Abdullah mungkin ya dengan keterbatasan dan mungkin jenjang akademik yang tidak dimiliki sebagaimana mestinya, mungkin kita belum tahu nih. Mungkin kurang pede untuk bersikap aktif, proaktif untuk menjajakan profesi skillnya itu.
Tetapi setidaknya ketika sudah viral seperti ini, ya aparat pemerintah terdekatlah setempat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten mestinya yang kemudian mengambil inisiatif. Itu dong. Masa profesi skill silat seperti itu hanya digunakan, dimanfaatkan untuk berjualan tisu. Ini kan tidak nyambung menurut saya. Ya tidak nyambung menurut saya, walaupun sekali lagi tidak bisa disalahkan. Walaupun itu halal, tidak salah. Tapi the right man in the right place gitu ya, skill yang pas mestinya juga digunakan di tempat yang pas juga gitu loh. Toh sudah viral, toh sudah ketahuan bahwa dia punya skill bela diri yang bagus. Jadi ya monggo lah. Ya ini kan persoalan kemanusiaan, persoalan bagaimana kita menghargai skill anak-anak bangsa ini. Jangan disia-siakan, dibiarkan dengan skill yang bagus begitu tetap berjualan tisu. Ya, daripada merekrut orang yang tidak punya skill apa-apa, direkrut, ditempatkan pada posisi yang tinggi, pada posisi yang penting, jadi amburadul. Tapi kalau kayak Mas Abdullah ini, Mas Sudan Abdullah ya, sudah ketahuan dia punya skill bela diri yang bagus ya. Saya kira tinggal willing masyarakat di Batam dan sekitarnya itu yang dekat dengan tempat tinggalnya Mas Sudan Abdullah, ada banyak yang bisa dikerjakan, ada banyak yang bisa dilakukan oleh Mas Abdullah sesuai dengan skillnya itu. Ya contoh tadi lah, rekrut dia menjadi pelatih silat di sekolah misalnya, atau di kantor jadi security, jadi tenaga keamanan, atau satpol PP kayak daftar sekalian gitu, dan lain sebagainya. Ya itu kalau kita mau menghargai skill anak bangsa, kalau kita menghargai prestasi anak bangsa. Ada banyak Mas Abdullah, kita doakan mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang merekrut Mas Sudan Abdullah menjadi profesi, menjadi karyawan sebuah kantor, perusahaan, institusi negara atau apapun yang sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan skill yang dimiliki oleh Mas Sudan Abdullah. Bukan persoalan jualan tisunya itu nista, bukan. Enggak sama sekali. Sekali lagi jualan apapun sepanjang itu halal adalah bagus, terpuji. Bukan soal itu, tapi soal bagaimana menempatkan keahlian skillnya Mas Sudan Abdullah sesuai dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan, yang dimiliki sesuai dengan skillnya, itu yang paling bagus gitu loh. Nah ya, yang paling bagus, nikmat. Jadi skill profesinya, keahliannya diberdayakan, digunakan pada tempatnya. Kayak mudah-mudahan kita doakan bersama Mas Sudan Abdullah segera ada yang merekrut untuk menjadi pegawai, karyawan di kantor atau lembaga pemerintah atau apapun yang sesuai dengan skillnya Mas Sudan Abdullah. Amin. Itu saja saya kira video intermezzo kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.